lenturan gelombang yang disebabkan oleh adanya penghalang berupa celah dinamakan diffraksi gelombang. Agar lebih memahaminya, saya akan menjelaskan apa itu diffraksi gelombang. Gelombang merupakan suatu getaran yang bergerak melambat melalui suatu medium rambat dengan membawa sejumlah energi. Ada banyak jenis gelombang seperti cahaya, suara, air, elektromagnetik, dan yang terakhir gelombang seismik. Dan diffraksi adalah perubahan arah gelombang ketika melewati sebuah celah atau penghalang. Salah satu contoh yang paling jelas adalah gelombang air. Air mampu berbelok melewati penghalang yang menghambatnya, juga mampu melewati sebuah bukaan atau celah yang ada di depannya. Jenis-jenis gelombang berdasarkan medium perambatannya ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Dan jenis gelombang berdasarkan arah perambatannya ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Interferensi gelombang. Interferensi adalah interaksi antar gelombang di dalam suatu daerah. Interferensi dapat bersifat membangun dan merusak. Bersifat membangun jika beda fase kedua gelombang sama dengan 0, sehingga gelombang baru yang terbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Bersifat merusak jika beda fasenya adalah 180 derajat, sehingga kedua gelombang saling menghilangkan. Interferensi yang bersifat membangun disebut interferensi konstruktif, sedangkan yang bersifat merusak disebut interferensi destruktif. Gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal merupakan arah getar partikel medium perantaranya sejajar atau berhimpit dengan arah rambatnya. Seperti dalam gambar, gelombang rapatan, kemudian gelombang renggangan, kemudian rapatan, kemudian renggangan. Satu gelombang terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Tidak bisa renggangan-renggangan, harus renggangan-rapatan. Rumus-rumusnya yaitu untuk mencari lambda, lambda sama dengan V dikali T. Untuk mencari V, rumusnya V sama dengan lambda per T. Untuk mencari F, rumusnya F sama dengan N per T. Dan untuk mencari T, T sama dengan T per N. T sama dengan periode gelombang atau sekon, F sama dengan frekuensi gelombang atau hertz, lambda sama dengan panjang gelombang atau massa, N sama dengan jumlah bunyi atau gelombang, V sama dengan cepat rambat gelombang atau massa per sekon, T sama dengan waktu atau satuan detik per sekon. Di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang bergerak yang osilasinya tegak lurus terhadap arah gelombang atau jalur rambat. Contoh sederhana diberikan oleh gelombang yang dapat dibuat pada panjang tali secara horizontal dengan menjangkau satu ujung dan memindahkan ujung lainnya ke atas dan ke bawah. Seperti gambar, satu bukit tambah satu lembah menghasilkan dua gelombang dengan rumus V sama dengan lambda per T atau lambda kali F. V adalah cepat rambat gelombang atau massa per sekon, lambda adalah panjang gelombang atau massa, T adalah periode gelombang atau sekon, dan F adalah frekuensi gelombang atau hertz. Gelombang transversal. Gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getaran. Gelombang transversal itu sama dengan satu panjang gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Seperti dalam gambar, yaitu satu bukit dan satu lembah sama dengan dua gelombang. Rumus gelombang transversal yaitu V sama dengan lambda per T atau lambda dikali F. Pi sama dengan cepat rambat gelombang atau meter per sekon, dan lambda sama dengan panjang gelombang atau meter. T sama dengan periode gelombang atau sekon. F sama dengan frekuensi gelombang atau hertz.